Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya sebagai moderator dalam presentasi kelompok 1 dari kelas 2020A yang membahas tentang ketahanan nasional. Materi akan dipaparkan oleh kelompok 1 yang beranggotakan Natasha Mai Vanessa dengan NIM 004, Muhammad Sufa Syahdila dengan NIM 007, saya sendiri Yurike Endasari dengan NIM 010, Anggelica Wahyu dengan NIM 021, Syahidah Nurul Arofah dengan NIM 026. Baik, langsung saja. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk kelompok 1 memaparkan materi. Terima kasih atas waktunya moderator. Dalam peta konsep terdapat latar belakang ketahanan nasional, tujuan, fungsi, sifat, konsep, ATHG dan K.4, bentuk ancaman dan pencegahan. Dengan adanya latar belakang peristiwa yang terjadi di Indonesia, maka terbentuklah ketahanan nasional yang memiliki tujuan, fungsi, sifat, dan konsep, di mana tujuan, sifat, dan konsep tersebut sebagai landasan dalam menghadapi ATHG atau ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan dengan upaya K.4, yakni kemampuan keuletan, kekuatan, dan ketangguhan. Latar belakang, bangsa Indonesia memiliki berbagai pemberontakan dan agresi asing. Terbentuknya ketahanan nasional memiliki berbagai pemberontakan dan agresi asing. Pemberontakan tersebut dimulai sejak masa pemerintahan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit hingga Indonesia menjadi negara jajahan. Dalam masa pemberontakan tersebut muncullah pemikiran-pemikiran baru dalam perjuangan putra-putri daerah yang diabadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, Angkatan Penegas, Angkatan Pembebas, hingga muncullah semboyan Ampera atau Amanat Penderitaan Rakyat, yang arti semboyannya untuk meningkatkan dan memetik hikmah dari penderitaan, kesengsaraan, kemelaratan, kemiskinan, dan kelatar belakangan yang diakibatkan oleh penjajahan sehingga dengan bekal proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia ingin mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional dengan kekuatan sendiri. Dengan adanya pemberontakan dan agresi, mulai menetapkan kewaspadaan nasional terhadap ATHG. Dari pengalaman tersebut, bangsa Indonesia menetapkan kebijakan yang berbentuk kewaspadaan nasional, yakni sebagai sikap mental bangsa Indonesia untuk tidak lengah terhadap setiap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang ingin menghancurkan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan diatasi dengan K.4 sebagai perangkat hidup ketahanan nasional, sehingga dapat dikatakan bahwa ATHG dan K.4 merupakan perangkat hidup ketahanan sosial. Hakikat ketahanan nasional. Pada hakikatnya, ketahanan nasional merupakan kondisi sekaligus konsepsi pembangunan nasional dalam pencapaian tujuan dan cita-cita bangsa. Sebagai suatu kondisi, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar, yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Adapun tujuan dari adanya ketahanan nasional adalah tujuan minimal, menjaga, mempertahankan, dan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara selama mungkin. Kedua, tujuan maksimal, sebagai sarana untuk menuju kejayaan bangsa dan negara, serta sebagai sarana mewujudkan cita-cita tujuan nasional dalam kancah internasional. Fungsi ketahanan nasional. Pertama, sebagai doktrin nasional. Tatanan ajaran bangsa Indonesia dalam mengimplementasikan falsafah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara sebagai landasan yang mendasar untuk pola pikir, pola sikap, dan pola tingkah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Kedua, sebagai pola dasar pembangunan nasional, sebagai pedoman dan petunjuk dalam menyusun setiap program pembangunan baik dalam APBN, GBHN, maupun rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Selanjutnya, sebagai sistem nasional.
Pola kehidupan bangsa Indonesia yang mendasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan dan aspirasi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Sifat ketahanan nasional. Ketahanan nasional mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah manunggal, artinya adalah pengintegrasian kehidupan nasional secara utuh dan bulat serta selaras dan serasi. Yang kedua, mawas ke dalam. Artinya ketahanan nasional ditujukan untuk bangsa dan negara sendiri. Yang ketiga, berkewibawaan. Artinya ketahanan nasional yang bagus akan memancarkan kewibawaan nasional yang diperhitungkan oleh orang lain. Yang keempat, dinamis. Artinya berubah menurut waktu. Yang kelima, tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan. Yang keenam, percaya pada diri sendiri atau self-confidence. Artinya bahwa bangsa percaya, yakin, dan mampu untuk mengurus rumah tangganya sendiri tanpa bergantung pada pihak lain. Konsep Astagatra. Ketahanan nasional bisa dikatakan merupakan gambaran dari tata kehidupan nasional dalam berbagai aspek. Tiap aspek kehidupan nasional tersebut terus-menerus berubah seiring berjalannya waktu, sehingga menciptakan situasi dan pemahaman yang kompleks dan amat sulit untuk dipantau. Timbul gambaran konsepsi ketahanan nasional yang menyangkut kondisi dinamis dari hubungan antar segala aspek yang mendukung kehidupan nasional. Hal ini menumbuhkan dua aspek. Yang pertama adalah aspek Trigatra dan Pancagatra. Aspek yang berkaitan dengan alam yang bersifat statis yang meliputi aspek geografi, aspek kependudukan, dan aspek kekayaan alam. Aspek ini sering disebut sebagai Trigatra. Selanjutnya, aspek yang berkaitan dengan sosial bersifat dinamis yang meliputi aspek ideologi, politik, sosial budaya, dan aspek pertahanan dan keamanan sering disebut sebagai Pancagatra. Lalu komponen strategi Astagatra dalam ketahanan nasional terdiri atas 8 gatra atau aspek. 8 gatra ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu Trigatra dan Pancagatra. Yang pertama, Trigatra, aspek alamiah terdiri dari si kaya mampu. Yang pertama, si posisi dan geografi. Dengan karakteristik wilayah yang bersifat Nusantara, bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan nasional sesuai dengan nilai-nilai kebinakaan Indonesia. Pada kajian terhadap posisi dan lokasi negara, Indonesia tergolong negara kepulauan, yaitu negara yang wilayah lautnya lebih luas dari daratannya. Dengan posisi laut bukan sebagai pemisah, melainkan sebagai penghubung, pendekat, dan pemersatu pulau-pulau yang ada di dalamnya. Lalu ada pengaruh ke dalam menambahkan bahwa wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat, serta manunggal dengan segenap isinya. Pengaruh keluar, Indonesia terletak pada posisi silang yang merupakan aset bangsa yang tak ternilai harganya, namun mengandung sumber bahaya yang dapat terjadi setiap saat, karena lokasi yang sangat strategis memerlukan sikap yang tegas dalam mengatur dan menggunakan posisi dan lokasi tersebut. Lalu yang kedua ada kaya, yaitu keadaan dan kekayaan alam. Kekayaan alam adalah segala potensi dan sumber alam baik yang hayati maupun non-hayati. Kekayaan hayati seperti flora dan fauna, kekayaan non-hayati hasil tambang, mineral, dan lain-lainnya. Indonesia masih memiliki kelemahan untuk pemberdayaan kekayaan alam tersebut. Maka bangsa Indonesia menetapkan sikap yaitu pemanfaatan alam harus senantiasa berdaya guna dan berhasil guna dalam mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Yang ketiga ada mampu, yaitu keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk adalah orang yang mendiami suatu wilayah dalam suatu negara. Jumlah penduduk dipengaruhi fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Dilihat dari jumlah penduduk Indonesia memiliki potensi yang menguntungkan di masa depan, terutama dalam hal penyediaan tenaga kerja. Namun di sisi lain justru menjadi beban bangsa Indonesia karena masih banyak pengangguran baik yang terbuka maupun terselubung. Selanjutnya, konsep Pancagatra akan dijelaskan oleh Saudara Angelika. Pancagatra atau 5 aspek sosial kemasyarakatan. Terdiri atas yang pertama, ideologi. Ideologi merupakan landasan falsafah, pandangan hidup, dan sekaligus sebagai dasar cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila sebagai satu-satunya falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Indonesia memiliki ideologi Pancasila yang paling sempurna jika dibandingkan dengan ideologi Barat atau liberalisme dan ideologi Timur, sosialisme, komunisme.
Selanjutnya adalah politik. Meliputi kajian bidang politik dalam negeri dan politik luar negeri yang senantiasa mendasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan hukum lainnya. Fungsi politik adalah sebagai untuk pengambilan keputusan, penyesuaian, pencapaian tujuan, dan integrasi. Fungsi politik dalam negeri antara lain mempertahankan pola, pengaturan, dan penyelesaian ketegangan. Lalu politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif, yang artinya tidak memihak, tidak reaktif, tidak menjadi objek pecaturan internasional karena politik luar negeri harus bersifat kenyal dan moderat. Selanjutnya adalah ekonomi. Aspek-aspek ekonomi dalam konteks ketahanan nasional meliputi ekonomi kemasyarakatan, struktur dan komposisi perekonomian nasional, pembangunan ekonomi nasional. Selanjutnya, inti permasalahan dalam ketahanan nasional di bidang ekonomi antara lain potensi dan kondisi dinamika mempertahankan kelanjutan kehidupan ekonomi Indonesia dan faktor dinamika ekstrim dan intern yang tercermin dalam komposisi pendapatan nasional dan komposisi ekspor-impornya. Lalu indikator keberhasilan ketahanan nasional di bidang ekonomi ditandai oleh pendapatan nasional yang masih bergantung pada teknologi, modal, manajemen, bahan baku, pasaran, dan lain-lain, juga tingkat pemerataan, lalu peranan partisipasi rakyat dalam produksi nasional, lalu proses nasionalisasi perusahaan asing. Selanjutnya adalah aspek sosial budaya. Menunjuk pada sisi kemasyarakatan, sosialnya, dan segi kebudayaannya yang berkaitan dengan tingkah laku. Terwujudnya ketahanan nasional dalam bidang sosial budaya ditandai dengan kehidupan yang religius, kekeluargaan, hidup serba selaras, dan kerakyatan yang menjunjung asas musyawarah mufakat atau nilai-nilai Pancasila. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional bidang sosial budaya adalah agama, tradisi, dan pendidikan iptek. Yang terakhir adalah pertahanan dan keamanan. Pertahanan keamanan adalah upaya rakyat semesta Indonesia dengan ABRI sebagai intinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap ketahanan nasional bidang Hankam antara lain sifat dan kondisi geografis Indonesia, situasi dan kondisi internasional perkembangan iptek, masalah keterbatasan SDA dan ketidakpastian masa depan, kepemimpinan dan pengelolaan atau manajemen. Hubungan wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional. Jadi pada intinya, wawasan Nusantara ini yang kita butuhkan untuk bisa mendapatkan ketahanan nasional. Jadi wawasan Nusantara merupakan landasan untuk ketahanan nasional. Bentuk ancaman dan ketahanan nasional. Yang pertama, di bidang posisi geografi. Indonesia memiliki karakteristik wilayah yang bersifat Nusantara, menjadikan bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan nasional sesuai dengan nilai-nilai kebinekaan Indonesia. Yaitu katra posisi dan lokasi geografis memiliki interrelasi dan interdependensi dengan aspek yang lainnya. Yang kedua, bidang kekayaan alam. Bangsa Indonesia memiliki kekayaan alam baik hayati maupun non-hayati yang melimpah serta kualitasnya yang baik, namun masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Kondisi ini sangatlah memprihatinkan karena kekayaan non-hayati sifatnya tidak dapat diperbarui, sedangkan kekayaan hayati sifatnya dapat diperbarui, namun tidak dibudidayakan dengan benar. Prinsip dan pola pemberdayaan kekayaan alam berdasarkan asas maksimal lestari dan daya asing. Dengan adanya implementasi dari prinsip tersebut, diharapkan dapat meringankan beban bangsa Indonesia pada bidang pemanfaatan serta pembudidayaan kekayaan alam di Indonesia. Bidang yang ketiga yaitu bidang keadaan dan kemampuan penduduk.
Persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah penyebaran penduduk yang tidak merata, serta kecenderungan migrasi penduduk ke pusat pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan industri, sehingga menyebabkan ketimpangan antar daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu diterapkan pola transmigrasi dari wilayah yang padat ke daerah yang masih sedikit penduduknya. Pola transmigrasi meliputi pemindahan petani, guru, tukang, dan masyarakat terdidik lainnya, sehingga dapat menciptakan daerah yang makmur. Kondisi inilah yang menentukan terciptanya ketahanan nasional di Indonesia. Ada bidang ideologi. Ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila sebagai sumber dari segala hukum, landasan falsafah, pandangan hidup, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang memberikan corak dan ciri khas bangsa Indonesia. Kemudian ada bidang politik, politik dalam negeri untuk memantapkan demokrasi, persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan wilayah dan bagaimana mekanisme kehidupan politik dapat dilaksanakan secara transparan, bertanggung jawab, adil, dan berkelanjutan. Sektor pemerintah sebagai output yaitu pengambil kebijakan umum dan keputusan politik yang berorientasi pada pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Sektor masyarakat sebagai input yaitu penyaluran keinginan dan tuntutan politik masyarakat baik secara langsung maupun tak langsung. Berikutnya ada bidang ekonomi. Untuk meningkatkan ketahanan nasional, dibangun sistem ekonomi yang tangguh dan kuat untuk mencapai indikator keberhasilan. Sosial budaya. Istilah sosial dan budaya menunjukkan pada dua sisi, yakni sisi sosial kemasyarakatan dan sisi kebudayaan. Bentuk ancaman di bidang sosial budaya disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor internal dari dalam dan faktor eksternal dari luar. Ancaman dari dalam dipicu oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, kelatar belakangan, rendahnya kualitas sumber daya manusia yang menjadi dasar timbulnya konflik vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta konflik horizontal yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Selanjutnya, faktor eksternal dipicu budaya luar yang masuk ke dalam negeri meliputi agama, tradisi, dan iptek. Pengaruh budaya luar bagi kehidupan beragama sangat kuat, sehingga dapat menghilangkan atau mengubur dalam-dalam agama yang mewarnai kehidupan sosial budaya sebagai kekayaan Indonesia. Budaya luar juga sangat berpengaruh bagi tradisi yang ada, sehingga nilai norma dan lembaga yang menjadi kebiasaan masyarakat telah berganti menjadi budaya luar. Budaya luar sangat berpengaruh terhadap pendidikan dan iptek di Indonesia. Berbagai macam budaya luar disajikan dalam pendidikan dan iptek dapat menjadi pengaruh buruk bagi masyarakat. Untuk mencegah hal-hal tersebut, kita sebagai generasi dapat menanggulangi dengan K.4, yaitu kemampuan kita dalam memfilter budaya asing yang masuk, kekuatan kita dalam mencegah timbulnya sikap tercela, ketangguhan dan keuletan kita dalam menghadapi ATHG. Yang terakhir ada bentuk ancaman dan ketahanan sosial di bidang pertahanan keamanan nasional. Pertahanan keamanan merupakan upaya rakyat semesta dengan ABRI sebagai intinya. Dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan, dan menggerakkan seluruh potensi nasional. Faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional di bidang HANKAM antara lain sifat dan kondisi geografis Indonesia, situasi dan kondisi internasional, perkembangan iptek, masalah keterbatasan sumber daya alam dan ketidakpastian masa depan, serta kepemimpinan dan pengolahan. Ancaman di bidang HANKAM dapat berupa konflik SARA, penyelundupan senjata, agresi militer, sabotase, persengketaan wilayah, perang saudara, gerakan separatisme, aksi teror, spionase, dan terorisme. Saya simpulkan, pengembangan konsepsi ketahanan nasional diarahkan pada upaya memupuk, membina, menumbuh kembangkan, dan meningkatkan kekuatan, kemampuan, keuletan, dan ketangguhan. Sedangkan di sisi lain mampu meminimalisir dan meniadakan setiap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, guna menjaga, mempertahankan, dan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara selama mungkin. Itu tadi pemaparan dari kelompok 1. Selanjutnya akan saya buka sesi pertanyaan dan akan saya beri kesempatan kepada
para teman-teman online yang sudah menonton untuk bertanya. Dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar yang sudah tersedia di bawah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya dan kelompok 1 pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.